Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hoir, NIM E 2019-1159. Di sini saya akan menjelaskan isi dari makalah yang berjudul Menganalisis Pasar Konsumen. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian proses keputusan pembelian. Nah, pada bagian ini dasar memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh, berdasarkan semua pengalaman mereka dalam pembelajaran memilih, menggunakan, bahkan menyingkirkan produk. Dalam proses pembelian ini, konsumen melalui 5 tahap, yaitu yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Yang pertama yakni pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsang internal ataupun eksternal. Dalam pengenalan masalah ini, pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Lalu mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran yang memicu minat konsumen, terutama untuk pembelian fleksibel seperti barang-barang mewah, paket liburan, dan sebagainya. Yang kedua yakni pencarian informasi. Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian informasi aktif, yaitu mencari bahan bacaan, kemudian melakukan kegiatan online, dan mengunjungi toko untuk mengetahui produk tersebut. Sumber informasi utama adanya di mana konsumen, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yakni kelompok pribadi, yang kedua kelompok komersial, yang ketiga kelompok publik, dan yang keempat kelompok eksperimental. Kelompok pribadi ini meliputi keluarga, teman, tetangga, dan rekan. Kemudian kelompok komersial meliputi iklan, situs web, wiraniaga, dan penyalur. Yang ketiga kelompok publik, yakni media massa, organisasi peringkat konsumen. Kemudian yang keempat eksperimental, meliputi penanganan, pemeriksaan, dan penggunaan produk. Kemudian berlanjut pada tahap ketiga yakni evaluasi alternatif. Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita dalam memahami proses evaluasi yakni yang pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Dan yang ketiga yakni konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Atribut minat pembeli bervariasi sesuai dengan produk. Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan manfaat yang memenuhi kebutuhan mereka. Kita sering dapat mensegmentasikan pasar suatu produk berdasarkan atribut yang penting bagi berbagai kelompok konsumen, yaitu yang pertama keyakinan dan sikap. Melalui pengalaman dan pembelajaran, masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap. Selanjutnya, keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku pembelian. Keyakinan yaitu pemikiran deskriptif yang dipegang seseorang tentang sesuatu. Sama pentingnya dengan sikap ataupun attitude, yaitu evaluasi dalam waktu lama tentang yang disukai ataupun yang tidak disukai seseorang. Perasaan emosional dan kecenderungan tindakan terhadap beberapa objek ataupun ide. Yang kedua yakni model ekspektasi nilai. Model ekspektasi nilai ini pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian yang keempat,
yakni keputusan pembelian. Pada keputusan pembelian ini yaitu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, sikap orang lain dan uang, yang akan mempengaruhi alternatif pilihan seseorang. Kemudian akan tergantung pada dua hal, yaitu intensitas sikap orang lain terhadap pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Kemudian yang kelima, yakni perilaku pasca pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen mungkin akan mengalami konflik karena melihat beberapa hal tertentu yang mendukung keputusannya. Pada perilaku pasca pembelian ini, ada beberapa hal yang akan terjadi, seperti kepuasan pasca pembelian yang merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan produk. Pada tindakan pasca pembelian ini, muncul dari puas atau tidaknya konsumen dalam melakukan konsumsi produk. Apabila konsumen puas, konsumen akan cenderung mengatakan hal-hal yang baik terhadap merek kepada orang lain. Bila konsumen tidak puas, maka akan terjadi hal yang sebaliknya, ataupun konsumen tersebut akan mengabaikan merek yang tidak dapat memuaskan kebutuhannya tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.